يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Sebelumnya kita di sini memutarkan video kecaman terhadap Syiah yang dilakukan oleh Ahmad Farid Uqbah. Itu nama Uqbah itu mengingatkan saya kepada salah seorang Uqbah bin Abi Mu'id yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Mungkin nama itu memang diambil dari Uqbah bin Abi Mu'id itu. Dahulu ada seorang pedagang multinasional di Mekah. Namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Dia punya kawan dagang dari Syria. Ketika semua orang rame-rame menghadapi kaum muslimin yang baru tumbuh, Uqbah tidak peduli. Karena agama dia duit. Jadi kemana duit pergi, kesitulah dia menuju. Akhirnya pedagang dari Syria itu mendesak kepada dia, kamu bisa melanjutkan hubungan dagang kita apabila kamu sekarang mencaci maki Muhammad di hadapanku. Mula-mula pedagang dari Syria itu berkata begini, sami'tu annaka sadaqta. Aku dengar kamu itu sudah murtad dari agamamu. Wallah, kata aku tidak murtad. Tapi kenapa kamu tidak ikut serta menentang Muhammad yang membawa agama baru itu? Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Uqbah karena duitnya sudah terancam, dagangnya bisa bangkrut, dia menuju majelis Nabi Sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki beliau dan meludahi wajah Nabi yang mulia. Waktu itu dalam satu riwayat Rasulullah membasuh ludahnya dengan tangannya yang mulia. Dalam riwayat yang lain, ludah itu kembali lagi kepada Uqbah bin Abi Mu'id dan membakar wajahnya sehingga menjadi tanda seumur hidupnya. Pada waktu itu Rasulullah SAW bersabda, nanti kalau kamu datang dari bukit itu, aku akan datang dari bukit sebelah sini. Dan pada waktu itu kamu akan menyesali perbuatanmu. Pada perang Badar, Uqbah bin Abi Mu'id termasuk menjadi tawanan perang dan mendapat hukuman mati dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qutila sobro pada bahasa Arabnya. Dia dibunuh dalam keadaan tidak berdaya. Dia terbunuh waktu itu dan dia menyesal kenapa dia waktu itu mengikuti sahabatnya, sahabat dagangnya itu, sehingga dia mendapat kecelakaan seperti itu. Lalu turunlah ayat Al-Quran tentang dia, yaitu ayat yang berbunyi, Yauma ya'uddu zalimu ala yadayhi wa yaqulu ya laitani lam atakhidh fulanan khalila. Pada saat orang-orang zalim itu menggigit jarinya dan berkata, duhai menyesalnya aku, alangkah baiknya kalau dulu aku tidak bersahabat dengan si fulan itu. Terbunuhlah itu Uqbah, penghina Nabi, pencaci Nabi yang melemparkan ludahnya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu Uqbah bin Abi Mu'id. Mengikuti Pak Profesor Dr. Ridwan Suhud menyebutnya laknatullahi alaih. Udah jelas itu. Dimana tidak berani melaknat dia, dia meludahi wajah Nabi yang mulia dan memerangi Nabi. Dia punya anak, anaknya itu kelak dikenal oleh kaum muslimin sebagai sahabat Nabi. Dan ada beberapa hadis di kalangan ahli sunnah yang datang dari anak Uqbah bin Abi Mu'id itu. Dia menjadi sahabat Nabi yang mulia. Itu kata ahli sunnah. Dan itu tidak apa-apa kan, bisa saja bapaknya kafir, anaknya Islam. Dan Walid bin Uqbah itu, dia menjadi muslim, masuk Islam sebetulnya pada waktu Futuh Mekah. Dia masuk Islam, dia termasuk kelompok Tulaqo. Namanya Walid, dari Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Waktu itu Walid pernah membanggakan dirinya di hadapan Imam Ali. Saya ini orang yang paling banyak kekayaan. Anna asja'un nasi jananan. Aku juga orang yang paling pemberani di antara manusia. Aku yang paling banyak kekayaan. Aku yang paling terhormat di tengah-tengah masyarakat. Begitu dia banggakan dirinya di hadapan Imam Ali. Dan Imam Ali salamullahi alaihi berkata, Ana mu'min wa anta fasiq. Udah, itu argumentasi Imam Ali. Saya mukmin, kamu fasik. Dan untuk anaknya ini pun turun ayat Al-Quran.
Jadi ini keluarga Walid dan Uqbah ini, keluarga yang mendapat kehormatan karena turun ayat Al-Quran yang mengecam mereka. Untuk Walid bin Uqbah itu, turunlah ayat yang mengecam dia. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Apakah sama orang mukmin dengan orang yang fasik? Tidak sama sekali. Dan peristiwa pertikaian antara Walid bin Uqbah dengan Ali bin Abi Thalib alaihi salam itu, dan ayat yang berkenaan dengan pertikaian itu dibaca kita pada setiap kali kita membaca doa kumail. Dan afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Kita biasanya gembira mendengar itu, mendengar ayat itu dibacakan dalam doa kumail, karena sebentar lagi doa kumail berakhir. Itu di ujung-ujung doa kumail. Tapi mungkin kegembiraan itu juga sekaligus menunjukkan kegembiraan kita akan kemenangan Imam Ali terhadap kelompok Walid bin Uqbah. Jadi 1500 tahun setelah Uqbah yang pertama terbunuh dalam perang Badar, di Jakarta muncul seorang yang bernama Uqbah dan mencaci maki para pecinta Rasulullah dan keluarganya dengan sebutan yang sampai sekarang tidak akan pernah saya lupakan. Orang Syiah itu pembohong, ahlul ahwa gitu. Pembohong dan ahli hawa nafsu. Ya, mungkin kalau saya berargumentasi bersama dia, saya akan berkata seperti Imam Ali, ana mu'min wa anta fasiq. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Jadi ada yang bernama Uqbah ini yang mencaci maki Syiah, dan jawaban beliau ini adalah jawaban terhadap Uqbah itu juga yang waktu itu mengatakan salah satu ciri kesesatan Syiah adalah melaknat Abu Bakar dan Umar. Kayaknya Pak Ridwan mewakili Syiah ini, walaupun ia selalu menyebut sikap golongan Syiah gitu, tidak menyebut sikap golongan kami, sebagai jawaban terhadap Ustadz Uqbah. Kemudian pembicara yang kedua sebetulnya ingin kita putarkan di sini, belum sempat kita putarkan. Itu pembicaraan dari Pak Atian Ali M. Dai. Dulu saya pernah mengirim surat kepada Pak Atian untuk mengajak diskusi. Waktu itu kita berbicara tentang ayatullah. Dan dia menganggap orang yang menyebut ayatullah kepada Imam Khomeini itu sebagai orang yang melakukan kultus individu. Saya jawab, menurut Al-Quran, seluruh makhluk di alam semesta ini ayatullah. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Dan di antara ayat-ayat Allah adalah terciptanya langit dan bumi. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa gunung, langit, bumi, alam semesta, itu semua ayat-ayat Allah. Binatang-binatang, hewan, pepohonan, itu semua ayat-ayat Allah. Kita semua ayat-ayat Allah. Cuma tentu tingkat meningkat ayat-ayat Allah itu berbeda-beda. Saya ini ayatullah juga, tapi tingkatnya tentu beda dengan kucing saya. Kucing saya itu juga ayatullah juga, tanda-tanda Allah juga. Dan saya tentu beda sekali dengan Imam Khomeini sebagai ayatullah. Dan itu bukan sesuatu yang musyrik gitu. Dalam surat yang saya kirimkan sama beliau, saya menulis nama beliau itu lupa. Jadi saya tulis Atian Dai. Ali-nya lupa gitu. Mungkin kalau kata orang Jawa itu dilalah kersaning Allah, itu Ali-nya lupa. Dan Pak Atian kalau beliau ingat kemudian membalas surat saya dengan mengatakan, mengapa Anda tidak mau menyebut nama saya Ali? Gitu. Dan belum sempat saya jawab sama beliau sampai sekarang. Jawaban saya sekarang karena lupa. Dan kalau dahulu Nabi Musa yang menyebutkan setan sudah membuat aku lupa di dalam surat Kahfi. Saya laqad ansani syaitan, setan sudah membuat aku lupa. Tapi kayaknya waktu itu Allah membuat saya lupa. Kayaknya tepat sekali untuk menulis tanpa kata Ali. Sebetulnya itu argumentasi yang tidak baik, berkutat di sekitar nama. Itu dalam logika itu disebut argumentum ad hominem. Menyerang argumentasi pada orangnya. Harusnya kalau kita serang argumentasinya, bukan orangnya, apalagi namanya. Jadi saya keliru. Oleh sebab itu saya beristighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi rasanya saya tidak menyerang Uqbah. Saya cuma menyebut bahwa di zaman dahulu ada yang namanya Uqbah yang menyerang Nabi dan meludahi Nabi. Saya nyebut gitu dan saya kira saya tidak berdosa. Karena itu saya tidak jadi baca astagfirullahaladzim.
Nah, Pak Atian itu, Pak Ridwan dalam bagian yang keduanya itu, dia ternyata tidak mengkritik Syiah secara khusus. Mungkin pengetahuannya memang di bawah pas-pasan lah berkenaan dengan Syiah. Pengetahuan dia yang paling banyak itu berkenaan dengan, kata dia, dengan iblis yang sekarang ini disebut sebagai cendekiawan. Gitu kata dia. Sekarang ini kriteria kafir dan muslim ini sudah begitu kabur sehingga iblis pun bisa menyebut dirinya cendekiawan Islam. Belum sampai pada tanya jawab di situ itu. Pada waktu tanya jawab ada penulis buku aliran-aliran sesat, Ahmad Jais. Dia bertanya, apa yang Anda maksud itu Jalaluddin Rahmat, katanya. Kata Pak Atian, rupanya Anda udah lebih tahu dari saya. Kata gitu. Jadi maksudnya emang cendekiawan yang iblis itu yang namanya Jalaluddin Rahmat. Jadi seluruh bagian yang kedua itu tidak menyerang Syiah, dia menyerang Jalaluddin Rahmat. Dan karena itu kita tidak perlu menanggapi serangan itu. Saya boleh aja diserang, boleh saya dicaci maki, dan saya tidak akan tersinggung. Malah saya bersyukur, itu kan nanti kan di hari akhirat, itu ada orang yang dibukakan kitab amal-amalnya, dan dia lihat amal solehnya begitu banyak, sampai dia keheranan. Mungkin kalau dia dulu orang yang suka mengerjakan proyek di Indonesia, dia heran juga kok Tuhan bisa memarkup amal soleh dia. Ya. Dia kira cuma orang-orang Indonesia saja yang suka memarkup proyek itu. Ini ternyata Tuhan pun memarkup itu. Tapi enggak, Tuhan tidak memarkup itu. Dan orang di hari akhirat itu jujur semua. Sekarang kita kan lihat angka-angka di markup, langsung aja setuju. Ini orang itu enggak setuju, kenapa amal saya sekian banyak? Kemudian dikatakan kepadanya, dahulu ada orang yang mencaci maki kamu, yang mempergunjingkan kamu, yang memfitnah kamu. Dan seluruh amal soleh dia ditransfer kepada kitab amal soleh kamu. Jadi terima kasih kepada Pak Atian. Saya yakin Pak Atian adalah orang soleh, banyak berdakwah ke sana kemari. Alhamdulillah, seluruh amalnya dipindahkan kepada buku amal soleh saya. Dan karena saya takut amal soleh saya pindah sama dia, saya tidak mau membahas tentang Pak Atian. Ya. Biar keep that money in my deposit.